kita simak bersama Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh tetamu kehormatan kita Habib Ahmad Al-Habsyi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan, dan kepada para jamaah dimohon untuk tenang agar kita bisa menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil karafad ahlil fadaili wal karamat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Izinkan saya, manusia yang banyak dosa ini, untuk selalu mengawali langkah saya dan mengajarkan kepada seluruh para jamaah dimanapun saya temui, untuk senantiasa memuliakan alim ulama, para habaib, para asatidz, para muallim yang hadir saat ini bersama-sama kita. Mau siapapun, sekali lagi, mau siapapun pejabat yang ada di sekitar kita, jangan dulu disebut, jangan dulu dimuliakan nama-nama mereka sebelum kita mengajarkan kepada para jamaah untuk lebih dulu memuliakan ulama, karena ulama lebih terhormat ketimbang pejabat. Leres? Leres. Di sini leres apa nji? Nji. 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 Kalau yang kita hadiri acara kenegaraan, pejabat boleh disebut dan dimuliakan namanya. Tapi ingat baik-baik, setiap kali kita mensyiarkan acara agama, maka pelaku agama, guru-guru kita harus lebih dulu kita muliakan. Kenapa? Karena yang paling mulia yang berjalan di muka bumi, kata Nabi, adalah para guru-guru. Betul? Khairu man yamshi ala wajhil al-muallimun. Manusia yang paling mulia yang berjalan di muka bumi, mereka bukan presiden tahu, mereka bukan menteri tahu, mereka bukan gubernur tahu, mereka bukan bupati tahu, mereka bukan wali kota, tapi yang paling mulia yang berjalan di muka bumi, merekalah adalah para guru-guru kita. Izinkan saya mengucapkan ucapan penghormatan yang paling tinggi, wabil khusus untuk Habibunal Mahbub Habib Yusuf bin Yahya, segenap keluarga besar Majelis Taklim Darul Mustafa, dan segenap para habaib-habaib lainnya, para muallimin, para asatidz, hadir juga di tengah-tengah kita orang tua kita Habib Ali bin Yahya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir malam ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi ilmunya, Allah jauhkan dari segala macam fitnah dunia yang ada, disehatkan badannya, dikuatkan
dikuatkan imannya, dimantapkan istiqomahnya. Amin ya rabbal. Kalau mau tahu saat ini yang paling mahal di Indonesia, tahu nggak diantaranya apa? Istiqomah. Ucapan dan perbuatan seiring dan seirama. Al-istiqomah tariqatun ila salama. Siapa yang ingin selamat dunianya, akhiratnya, rahasianya harus selalu berada di jalan istiqomah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Siapa yang ingin bisa meraih kemuliaan yang paling tinggi, karomah yang paling agung, hanya bisa kita dapatkan dengan jalan istiqomah. Insya Allah. Maaf lahir batin bib, sekarang banyak ulama-ulama dulu sebelum dapat apapun paling kenceng omongannya. Ngucapin Natal hukumnya haram. Begitu udah dapat jabatan hilang haramnya, halal jadinya. Leres? Nggih. Betul. Baru dapat jabatan di dunia agama sudah ditukar. Betul? Ini yang pernah diperingatkan Nabi dalam sabdanya, ala inna syarra syiraril ulama. Kata Nabi, seburuk-buruk keburukan adalah keburukan yang dilakukan oleh seorang ulama. Tapi sebaik-baik kebaikan, ada inna khairal khair khiyaril ulama. Tapi sebaik-baik kebaikan, kata Nabi, adalah kebaikan yang dilakukan oleh seorang ulama. Enggih? Sekarang banyak yang gak istiqomah. Dulu berani bilang haram, sekarang hilang haramnya. Saya ngomong begini, ada yang pernah marah, Bib. Ada yang pernah protes. Habib Al-Habsyi, iya, Habib sudah menyinggung kiai kami. Kiai siapa ya? Saya kan gak ngomong Ma'ruf Amin. Saya ngomong Ma'ruf Amin gak tadi? Enggak kan? Siapapun kiainya, termasuk yang ngomong ini, kalau lain di mulut, lain di hati, berarti sudah keluar dari jalur istiqomah. Habib sudah menyinggung kiai kami. Emang kiainya siapa? Habib tahu nggak siapa kiai kami? Yang nggak tahu belum dikasih tahu. Kiai kami itu cucunya Syekh Nawawi Banten. Ma'ruf Amin. Kan saya nggak ngomong Ma'ruf Amin. Habib sudah kebangetan. Saya jawab itu orang, sini kamu Sontoloyo. Hebat banget suaramu ya, cakep banget akhlakmu ya. Orang belum selesai tausiah kamu sudah potong. Kemana akhlakmu? Kalau kamu nggak senang, nanti selesai saya ceramah, duduk bareng, ayo kita debat. Jangan orang lagi ceramah kamu potong. Kemana akhlakmu? Orang masuk ke majelis saja itu makruh ngucapin salam. Betul? Ibu masuk ke masjid, maaf, masuk ke majelis, orang sudah ramai, ibu telat, nggak usah teriak-teriak, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Urusan salam saja diatur, apalagi urusan interupsi. Betul? Kalau yang telat 1000 orang semua ngucapin salam, kapan kelarnya yang ceramah? Benar? Habib sudah menyinggung guru kami. Maaf, saya nggak nyebutin nama, siapapun ulamanya. Habib tahu nggak? Itu cucunya Syekh Nawawi Banten. Baik, kamu duduk pasang telingamu, hebat kamu. Kiaimu cuma cucu Syekh Nawawi Banten, kamu bela sedahsyat ini. Akhlak kamu nomor 2 kan. Sekarang saya tanya akhlakmu, kemana suaramu, kemana keberanianmu, kemana hati kecilmu, kemana imanmu ketika kamu melihat, kamu mendengar dengan mata dan telingamu ada salah seorang cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Rizik Syihab, dibully, diperkusi, dikriminalisasi, bahkan jadi target pembunuhan. Kamu diam 1000 bahasa, sedikit pun kamu tidak bela. Demi Allah saya nggak ridho ketika lihat foto beliau dilecehkan.
kamu diam, kamu tidak melawan, kamu tidak teriak, berarti tanyakan imanmu, jangan-jangan sudah mati. Sekarang saya tanya lagi kepada kamu, mana yang lebih mulia, cucu seorang syekh atau cucu Nabi kita Muhammad sallallahu. Takbir, takbir, takbir. Jangan mimpi kakeknya akan menghadiahkan syafaat kepadamu kalau cucunya, salah seorang cucunya tidak kamu jaga kehormatannya. Demi Allah, saya sempat marah besar dengan Instagram ketika saya beberapa bulan yang lalu umroh. Saya silaturahim dengan Habib Rizik, duduk, beliau peluk, lalu dipoto, saya share Instagram. Hitungan menit puluhan ribu yang kangen dengan Habib. Hitungan menit berikutnya dihapus oleh Instagram. Langsung saya dikasih peringatan. Tersungging saya. Kalau ada yang bilang tersungging dan ada yang ngomong tersinggung, itu cuma beda-beda dialek. Yang penting tidak keluar dari arti. Ini namanya logat. Ini namanya dialek, ini namanya lahja. Bedakan antara Al-Fatihah dengan Al-Fatihah. Paham? Baru berapa menit sudah puluhan ribu yang kangen, like, suka dengan foto itu. Hitungan menit dihapus Instagram. Saya marah, saya bikin rekaman di depan Ka'bah. Saya tegur Instagram, saya bilang ini sudah masuk kategori kriminalisasi medsos. Padahal nggak ada kata-kata provokasi. Saya cuma menulis alhamdulillah bisa berjumpa dengan imam kami Habib Rizik Syihab. Cuma itu doang, dihapus. Saya share rekaman saya, dihapus lagi. Emang Habib kita koruptor? Emang Habib kita orang jahat sampai segitunya diperlakukan? Betul? Demi Allah, kalau antum diam, antum bungkam, antum tidak melakukan pembelaan, berarti tanyakan di mana letak keimananmu. Benar kata Buya Hamka, kalau agamamu dilecehkan, kalau simbol agamamu dihina, kamu diam 1000 bahasa, maka lebih baik ganti pakaianmu dengan kain kapan. Kain kapan simbol kematian. Betul? Berarti kalau dia diam, ulamanya dihina, ulamanya dilecehkan, maka dia imannya sudah mati. Ingat pesan Nabi, jadilah ulama. Kalau nggak bisa jadi ulama, jadilah orang yang belajar kepada ulama. Kalau masih nggak sempat, paling tidak tanamkan ada cinta kepada ulama. Jangan jadi yang keempat, kata Nabi, fatahlah, celaka dunia, celaka akhirat. Siapa yang keempat? Bukan ulama, tidak mau belajar dari ulama, malah membenci ulama. Maka hari ini kita bersyukur Allah pilih kita semua yang hadir di sini, pasti berangkat ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama. Alhamdulillah. Salatullah sanamullah Salatullah salamullah ala yasin. Di antara yang saya banggakan ada pada imam besar kita, beliau punya jiwa istiqamah. Beliau belajar dari datuknya Habibun al-Mahbub Nabi kita Muhammad sallallahu. Diancam, beliau tidak gentar. Disogok 1 triliun tidak tergiur. Bahkan jadi target pembunuhan, beliau tidak pantang mundur. Beliau tetap semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang saya bilang istiqomah. Betul? Bapak Ibu masih ingat ketika ada salah seorang pembesar Yahudi, pembesar Quraisy datang kepada paman Nabi yang bernama Abu Thalib, lalu menawarkan tawaran yang menggiurkan buat Nabi. Paman Nabi melapor, Muhammad, tadi ada pembesar Quraisy datang
Mereka titip pesan, udah kamu gak usah dakwah, gak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu pengen apa Muhammad? Pengen harta, kita kasih. Berapa triliun? 1 kurang. Ini cek kosong, tulis sendiri. Masih gak mau harta, mau apa? Tahta, kita kasih. Mau jadi komisaris? Atau mau jadi menteri? Atau mau jadi wapres? Atau mau wanita? Wanita, kita carikan Muhammad. Mau wanita model yang mana? Model yang 80 juta. Kan itu yang lagi ngetren sekarang. Betul? Betul? Ini jangan terkecoh, Beb. Sebelum kasus 80 juta itu kan lagi heboh, ada 70 juta kotak suara. Betul? Ditimpalin dengan isu itu, tenggelam. Akhirnya kita lalai dengan isu yang sebelumnya. Betul? Jangan main-main, ini juga bagian daripada teknik. Hati-hati, kita lalai, kita nggak sadar. Betul? Muhammad mau model yang mana perempuannya? Yang 80 juta? Ada yang lebih mahal. Atau yang 200 juta? Atau mau yang 300 juta? Tinggal tunjuk Muhammad, mau model yang bagaimana? Yuk rekan-rekan anak-anak muda, nabimu ditawarin loh, tawaran yang dahsyat loh. Harta, tahta, wanita. Syaratnya gampang. Nabi cuma berhenti dakwah, gak usah amar ma'ruf, gak usah nahi mungkar, cuma duduk manis. Kayak Habib Rizik ditawarin, udah Habib duduk aja di pesantren, pesantrennya nanti kita bangun, kita bagusin, dana kita kasih 1 triliun. Habib kurang, ini ada cek kosong, tulis mau berapa. Tapi jawaban Habib kita sama, beliau belajar dari jawaban kakeknya. Nabi Muhammad berkata kepada pamannya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari. Pamanku, demi Allah, kalau mereka bisa membawa matahari di tangan kananku, mereka taruh bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, aku tidak akan ada kata berhenti hatta yudhhirahullah au ahlaka fihi, sampai Allah nampakkan kemenangan buatku atau aku terbunuh dalam medan perjuangan ini. Ma taraktuhu, demi Allah tidak akan pernah aku mau tinggalkan perjuangan ini. Inilah yang dilakukan oleh imam besar kita Habib Rizik Syihab. Kita doakan dan kita hantarkan doa yang terindah. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah mantapkan istiqomahnya, dan selalu dilindungi Allah dari segala macam fitnah dunia yang ada. Amin ya rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam. Pernah ditanya Habib oleh salah seorang jamaah, Habib Ahmad, apakah 212 sudah pecah? Maksud loh, sekarang sudah banyak pindah ke kubu sebelah, udah pecah ya? Saya jawab, 212 insya Allah tidak akan pernah pecah. Tapi udah banyak yang hijrah loh. Itu bukan hijrah, tapi sudah banyak yang pindah. Tahu dia pindah, tapi 212 nggak pecah. Sebenarnya 212 sedang mengalami fase penyaringan. Yang disaring itu semua saripati yang sudah teruji iman dan takwanya, yang sudah teruji istiqomahnya, tidak tergiur dengan harta, tahta, dan wanita. Tapi yang tersisa di atas penyaringan itu ampas. Allah selamatkan kita dari kemunafikan yang naik mobil, ada gejelekan. Apa itu namanya? Lobakan. Bahasa planet sini apa? Kecelakaan. Ada yang lebih serem ya? Lagi naik mobil ada kecelakaan, tulang lari lagi di belakang. Waduh, duduk salah, berdiri salah, tidur salah, aduh serba salah.
Kita baru tahu nikmat sehat itu mahal kalau sudah datang sakit. Betul? Maka syukuri hari ini yang Allah kasih kesehatan. Pakai kesehatan untuk selalu di jalan Allah, insya Allah. Tapi tanda cinta saya kepada Habib, walaupun dilarang perjalanan darat lebih dari berapa jam, saya tetap lakukan. Mudah-mudahan karena cinta kepada orang-orang soleh seperti beliau jadi obat dari Allah untuk saya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau boleh jujur, malam ini Bib, di jam yang sama, hari yang sama ada acara di Istana Presiden, tapi saya memilih kampung ini. Jangan GR, di sana saya gak diundang. GR Pak. Maaf, model macam ini mau dibawa masuk istana mimpi kali. Model kayak kita-kita ini mau dibawa ke istana mimpi kali. Betul? Jangankan masuk istana, masuk daftar 200 nama mubalil saja nggak dimasukin. Kalau saya mah nggak masalah, saya mah nggak punya apa-apa, makhluk lemah, banyak kurangnya nggak apa-apa, nggak masuk. Tapi nggak ridho rasanya lihat kayak Habib Rizik, kurang apa ilmunya. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, betul? Betul? Kalau saya mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah saya senang nama saya nggak dimasukin, makin nampak jadinya mana ulama yang plat merah, mana yang karena Allah. Takbir! Saya malah bersyukur nama saya nggak ditulis di dalam 200 nama versi mereka. Saya bersyukur banget. Kenapa? Karena di antara 200 itu ada yang namanya sudah tertulis, orangnya sudah rojiun. Berarti yang sudah terlanjur ditulis itu masuk daftar tunggu. Aman berarti saya. Tidak tercatat di sana. Aman kita, lebih panjang mudah-mudahan umur. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini sekaligus kita dalam rangka Maulid Akbar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus dalam rangka Milad FPI yang pertama, izinkan saya memberikan ucapan penghormatan yang paling tinggi untuk keluarga besar FPI Indramayu. Mudah-mudahan di hari milad ini makin bertambah usia, makin bertambah jihadnya. Amin. Makin bertambah usia, makin semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya. Makin bertambah usia, makin mulia hidupnya. Amin. Saya iring, saya rangkai ucapan selamati dengan doa. Maaf lahir batin, jangan pernah meremehkan ada kekuatan di balik doa. La yuraddul qadha, la yuraddul qadha illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi yang terbaik, kecuali dengan doa. Makanya mak-mak saya titip pesan ya, dahulukan doa sebelum apapun. Karena sekarang banyak mak-mak beda dengan mak-mak zaman on. Mak-mak zaman now beda dengan zaman on. Zaman on ketemu Habib, ketemu Kiai pasti minta doa. Sekarang minta selfie. Betul? Dulu ketemu Kiai minta doa, sekarang minta selfie. Berapa bulan yang lalu saya pulang umroh, Bib, ada cerita menarik ketemu emak-emak. Saya baru selesai umroh, keluar dari Masjidil Haram. Saya doakan mudah-mudahan yang belum haji umroh Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, bisa berangkat umroh haji. Amin ya Rabbal. Saya baru selesai umroh masih pakai kain ihram. Saya keluar dari Masjidil Haram. Saya masuk ke hotel yang tepat berada di depan masjid. Tiba-tiba perut saya lapar. Saya mampir sebentar di restorannya. Belum saya ngambil makanan, saya dikagetkan dengan teriakan, dengan ulah the power of mak-mak. Ada rombongan emak-emak dari kota yang berbeda, dari travel yang lain, lihat saya di restoran histeris, teriak-teriak, bikin gaduh, manggil-manggil nama saya nggak karuan. Maaf ya, Arab Saudi beda dengan kita.
Jangankan teriak-teriak panggil nama orang, kita teriak-teriak zikir kencang-kencang jadi tontonan. Karena di sana madhabnya nggak sama dengan madhab kita. Apalagi manggil nama orang teriak-teriak nggak ada urusan, pasti jadi tontonan. Begitu dia lihat saya, dia teriak-teriak, Ustadz Al-Habsyi. Merah wajah saya, malu saya. Jadi tontonan jamaah-jamaah dari negara lain. Saya langsung menundukkan kepala sambil berkata, pasti orang Indonesia. Saya coba ngasih kode biar dia nggak teriak-teriak, nggak bikin malu. Saya kasih kode. Makin saya kasih kode begitu, makin menjadi-jadi tuh mama. Makin nambah. Nggak nyangka banget bisa ketemu Al-Habsyi di negeri orang, di negeri sendiri. Indonesia susah sekali ketemunya. Saya tanya dong, susah? Emang mak tinggal di mana dulu? Di Makassar. Pantes. Saya di Jakarta, mak di Makassar. Pokoknya saya nggak mau melewatkan momen berharga ini. Maksud mak, saya mau minta sesuatu dari Al-Habsyi. Minta doa ya mak, bukan foto. La haula wala quwata illa billah. Maaf, dia lihat saya lagi pakai ihram. Dia sebenarnya lihat saya baru selesai umroh. Bukan minta doa, minta foto. Maaf ya, kalau lagi di sana nanti ketemu ulama, lagi ibadah, lagi selesai umroh, jangan foto, jangan minta foto. Itu nomor sekian, doa dulu. Karena salah satu hikmahnya orang umroh, kafarah, dosanya dihapuskan oleh Allah. Orang kalau dosa sudah dihapuskan, kita titip doa, doa kita naik. Maaf loh mak, kenapa kita sering berdoa, doa kita tidak diijabah oleh Allah? Jangan salahkan Allah. Allah nggak pernah budak, kita aja yang nggak tahu diri. Dosa kita terlalu banyak numpuk sehingga jalur doa kita nggak naik-naik ke hadapan Allah, terhalang oleh dosa yang menumpuk. Makanya salah satu jalan untuk bisa menghapuskan dosa umroh. Dia bukan minta doa, malah minta foto. Ustadz, saya mau minta foto. Baik, kalau memang itu keinginan mak, minta foto, ayo saya siapkan waktu. Tapi kamera saya tinggal di kamar. Udah teriak-teriak, bikin gaduh, kamera tinggal. Kalau begitu mak, ambil dulu kameranya di kamar, saya tunggu di bawah. Nanti Ustadz kabur. Ajak berantem lama-lama. Saya baru sebentar masuk di sini mak, masih lama. Insya Allah saya nggak kabur. Janji ya? Iya mak. Nggak kabur kan? Insya Allah mak. Swear? Swear mak. Sambar geledek? Silakan mak sendirian. Sambar geledek ngajak-ngajak orang. Bapak ibu hati-hati kalau sudah menginjak kota suci Al-Haramain Makkah Madinah, jangan salah ngomong. Mulutmu bisa jadi harimaumu. Ucapan yang baik keluar akan mendatangkan sugesti positif. Tapi kalau ucapan jelek, sugesti negatif akan menghampiri. Jangan main-main kota suci, jangan main-main. Hati-hati loh, hati-hati. Makanya orang yang mau haji, mau umroh, selalu diantara pesannya fala rafatha. Jaga ucapan, jangan salah ngomong. Pernah ada salah seorang pejabat sudah di ruang tunggu Soekarno-Hatta, tiket pesawat sudah di tangan, tinggal naik pesawat. Tiba-tiba perutnya mules, Beb. Dia turun ke kamar mandi di bawah. Lalu ketika dia mau naik lari-lari, ketabrak sama petugas pembersih kamar mandi, kecepret cairan di bajunya, dimaki-maki itu pelayan. Gila lo, gila lo, gila lo, kamu tahu saya siapa? Dia nggak sadar kalau sebentar lagi dia mau jadi tamu Allah. Ucapan tidak dia jaga. Tahu apa yang terjadi, Mak? Begitu dia landing di Jeddah, dibawa masuk ke kota Mekah. Allah takdirkan nasibnya jadi orang gila. Dia telanjang bulat di Masjidil Haram, diuber-uber oleh petugas keamanan Masjidil Haram, ditangkap, diserahkan kepada ketua rombongan, dikunci di hotelnya. Orang lain pulang haji balik ke Indonesia dapat titel haji mabrur, dia haji gile. Jangan main-main, jangan main-main. Kota suci itu kota berkah, kota keramat. Salah ngomong bisa jadi ujian dalam hidupnya.
ada seorang ustaz sering masuk TV. Ustaz, saya nggak mau nyebutin namanya, nggak enak kalau saya sebutkan pasti kena. Ustaz sering masuk TV, begitu dia bawa jamaah merasa sombong, mondar mandir di Arab sombong banget. Ustaz, dia bilang ke jamaahnya, Arafah, Mina, Musdalifah, tenang semua di luar kepala saya, ikut di belakang saya hantarkan ke maktabnya, tenang. Sombong nih Ustaz. Saya nggak mau nyebutin namanya karena saya sendiri orangnya. Saya sendiri. Tapi Allah jangan main-main. Saya pernah membuktikan salah ngomong sedikit jadi ujian dalam perjalanan kita di sana. Tiba-tiba begitu saya bawa rombongan 8 jam lebih saya muter-muter, dibikin bingung sama Allah. Lihat manusia seperti lihat laut yang gak berujung, gak bertepi, gak ketemu maktabnya. Benar-benar Allah jadikan di luar kepala, hilang di kepala, gak tahu tempatnya. Sampai jamaahnya nyerah-nyerah, Habib nyerah, udah 8 jam nyerah, Habib nyerah. Tiba-tiba saya langsung istighfar, sujud mohon ampun, tobat kepada Allah atas kesalahan lisan saya. Spontan Allah kasih petunjuk. Tiba-tiba ada seorang bapak teriak-teriak, Habib, di sini maktab kita. Begitu saya lihat perasaan udah puluhan kali saya muter-muter di sini. Tapi Allah bikin blank, Allah bikin gelap. Saya bilang ke anak muda tadi, kenapa nggak dari tadi manggil? Kita juga bingung, Beb, kok Habib rajin tawaf di sini? Siapa yang tawaf orangnya asah. Makanya ketika dibilang sambal geledek, saya nggak mau, takut kejadian betulan. Mak, udah nggak usah pakai sambal geledek. Mbak naik ke kamar, Mak naik ke kamar, ambil foto, saya tunggu di sini. Nanti kita foto. Janji ya, nggak kabur. Janji, insya Allah. Tapi sebelum itu, Mak harus janji dulu kasih tahu saya. Kenapa Mak ngotot banget pengen foto dengan saya? Padahal saya nggak ada apa-apanya, banyak kurangnya. Si Mak menangis sambil berkata, Ustaz, dari dulu saya ngefans dengan dua orang. Dua. Tanda apa ini? Tanda akal sehat. Dari dulu saya ngefans dengan dua orang ustaz. Satu UJ, dua Al-Habsyi. Sering saya lihat kalian duet bersama di CCTV. Saya kepengen foto dengan kalian, kepengen banget. Alhamdulillah, dengan UJ sudah, tinggal Al-Habsyi loh. Saya kepengen foto dengan Al-Habsyi, soalnya saya pernah foto dengan UJ. Hari ini saya berfoto, lusa UJ meninggal. Saya mulai mikir lagi, kalau hari ini berfoto berarti lusa saya meninggal. Ini bisa jadi doa buruk. Begitu dia naik ke kamar ngambil kamera, saya langsung kabur. Hilang nafsu makan saya. Tapi untung waktu itu saya nggak foto. Coba kalau saya foto, nggak nyampe saya ke Indramayu. Betul? La yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kedahsyatan doa. Maka kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan asbab pengajian malam ini Allah buka pintu rahmat, pintu berkah. Allah jadikan asbab majelis malam ini menjadi jalan kita diselamatkan dari bencana, dari musibah, dari mara bahaya, dari mara petaka. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau boleh jujur, saat ini Indonesia sedang darurat. Indonesia saat ini, maaf, Allah sedang sensi dengan Indonesia. Tahu sensi deh? Sensitif. Nenek-nenek sensi itu sensitif. Kemarin ada nenek-nenek milenial ngangkat tangan Habib, jangankan sensi, baper paham. Nenek gaul. Allah sekarang lagi sensi dengan Indonesia, sensitif. Satu kali berani bikin dosa, satu kali bangga dengan maksiatnya, Allah jawab dengan bencana. Betul? Ayo, masih ingat gak kejadian di Anyer, jingkrak-jingkrak di panggung, joget-joget,
hitungan menit Beb, baru membalikan badan dihantam, sekali lagi dihantam air laut dari belakang. Maaf, di belakang laut nggak Beb? Laut yang benar deh, hati-hati yang di belakang ya. Jujur saya begitu lihat kiriman video itu Beb, agak harap-harap cemas. H2C, takut sekarang kalau ceramah di panggung nanya tuh di belakang ada laut kan. Jangan main-main loh, hati-hati loh. Laut, gunung, bumi, langit, semua makhluk Allah. Kalau Allah marah, Allah murka, Allah tinggal tunjuk salah satu makhluknya. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, tiap hari laut tidak pernah absen minta izin kepada Allah agar bisa menenggelamkan kita manusia. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ma min yaumin illa wal bahru yasta'dzinu rabbah ayyughriqa ibna Adam." Kata Allah, tidak ada satu hari pun air laut absen, cuti, libur, memohon izin kepadaku agar bisa menenggelamkan seluruh anak manusia. Air laut sudah enak lihat kita, air laut sudah mual lihat kita. Ayo, kalau air laut enak, gunung mual. Makanya itu terjadi di Anak Krakatau, baru bersin belum muntah. Itu baru Anak Krakatau mak, belum mbahnya, betul? Baru sedikit Anak Krakatau bersin, Lampung, Banten, ketar-ketir. Kalau gunung ngambek, laut enak, bumi marah, langit marah, kelar hidup kita. Jangan main-main. Allah sekarang sedang sensi dengan Indonesia, betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih ingat kejadian di Palu? Ternyata Beb, di Palu itu beda dengan yang kita dengar di TV Beb. Kalau di TV cuma diceritakan gempa di Palu hanya 7, sekian. Itu hoax. Sekali lagi itu hoax. Nenek-nenek pasti bingung lagi nih antara hoax dan hoax. Buat nenek khusus ada panggilannya, hack. Kalau di TV diberitakan gempa di Palu hanya 7, itu bohong. Sekali lagi bohong. Saya dengar langsung dari pelakunya, saya dengar langsung, maaf, dari orang yang melihat dan merasakan bencana itu. Ada salah seorang anggota dewan di Palu ketemu saya di Morowali. Dia menangis di depan saya sampai bersumpah, demi Allah Habib Al-Habsyi, kalau Habib pernah nonton film barat yang menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, film itu belum seberapa dengan kejadian di Palu. Yang lebih dahsyat dari film itu, saya yang melihat, saya yang merasakan. Demi Allah, kejadian Palu lebih dahsyat dari film itu. Bahkan kami sempat menganggap jangan-jangan ini sudah kiamat dari Allah buat kami. Karena hari itu di Palu kejadiannya hari apa? Jumat. Hari kiamat tidak akan turun kecuali hari apa? Ngomong-ngomong, ini hari apa? Berarti udah lewat kita. Alhamdulillah. Ada tenggang waktu sekarang. Jangan-jangan kami menganggap ini sudah hari kiamat dari Allah untuk kami semuanya. Selamat jalan buat Habib kita tercinta. Kita doakan Habib selalu sehat panjang umur. Jangan lupa kalau di kampung masih ada yang dituakan, ada berkahnya. Al-barokah ma'al jamaah. Al-barokah ma'al jamaah. Al-barokah ma'a akabirukum. Al-barokah ma'a akabirukum. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan turun kalau masih ada orang-orang tua di sekeliling kita. Kalau di rumah sudah tidak ada yang dituakan, ngerasa nggak hilang berkahnya? Ngerasa-ngerasanya. Mama kalau di kampung nggak ada tokohnya lagi, nggak ada yang dituakan, hilang berkahnya, gerasa rasanya. Maka kita bersyukur masih ada habib-habib kita, masih ada guru-guru kita, masih ada kiai-kiai kita dengan usia yang tua tapi tetap rajin ibadah di hadapan Allah. Ini jalan berkah menghampiri kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
Kejadian di Palu sebenarnya lebih mengerikan, lebih dahsyat dari film barat yang menceritakan kiamat. Sampai detik ini bapak anggota dewan itu kalau ketemu anak kecil menangis meronta-ronta. Saya tanya, kenapa abang? Habib, ada satu anak perempuan saya yang bernama Ajwa, sampai detik ini jasadnya belum ditemukan. Maka saya kayak orang gila pontang-panting Habib. Ketika mendengar ada berita ada anak yang ditemukan di Makassar, saya terbang. Ketika mendengar anak ditemukan di Morowali, saya terbang. Ketika dengar info ada anak ditemukan di Medan, saya terbang. Kemanapun saya akan cari. Saya seperti orang gila Habib. Dia menangis di depan saya, dia ceritakan semua kedahsyatan Palu. Demi Allah, kejadian Palu lebih dahsyat dari Aceh. Kalau tsunami di Aceh itu diawali dulu dengan tanda-tanda air lautnya surut, setelah surut baru menghantam. Tapi Palu tidak ada kata surut, air langsung datang menghantam. Jangan-jangan gempanya itu di atas 9, Habib. Ternyata omongan anggota dewan ini betul. Ada orang Jepang terbang dari Jepang ke Palu menyelidiki bencana Palu, karena orang Jepang itu paling senang lihat kejadian apapun, ingin melakukan penelitian. Mak tahu Jepang nggak? Jepang, Indramayu belok kiri. Susah banget ngejelasin. Orang Jepang terbang ke Palu, dia selidiki. Kenapa Palu bisa ada likuifaksi? Mak tahu likuifaksi? Tanah yang terbelah. Tanah yang terbelah-belah. Bahasa kerennya likuifaksi. Kata orang Jepang, mana mungkin tanah terbelah-belah, apalagi kedalamannya sampai belasan meter, kalau bukan karena goncangan buminya di atas 11 koma. Bahkan orang Jepang memberikan catatan. Orang Jepang saja heran. Orang Jepang itu gak percaya dengan Tuhan. Sekali lagi, orang Jepang gak percaya dengan Tuhan, tapi begitu lihat bencana di Palu, orang Jepang memberikan catatan. Saya keliling dunia, setiap likuifaksi yang terjadi di berbagai dunia itu cuma tanah doang yang terbuka, tapi di Palu aneh. Begitu tanah sudah terbuka, rumah, gedung, manusia masuk, dihisap oleh tanah, ditutup lagi oleh tanah, diblender oleh tanah. Jangan-jangan, kata orang Jepang, ini sudah azab dari Tuhan. Padahal Jepang nggak tahu Tuhan. Betul? Ada 200 hektar perkampungan. Jangankan manusianya, gedung, semuanya dihisap tanah. Tanahnya seperti menggulung, diblender oleh Allah. 30.000 nyawa belum ditemukan jasadnya. 30.000 nyawa belum ditemukan jasadnya. Ada lapangan bola tadinya di sebelah kiri, bisa main-main ke sebelah kanan. Tanah seperti bergerak dan berjalan. Bahkan ada belasan panggung gede, berdiri, lebih gede dari panggung ini, berjejer di pinggir pantai Palu. Mereka bangga dengan dosa yang mereka lakukan, mereka bangga dengan maksiat yang mereka sedang kerjakan. Konon ada festival setan yang mereka rayakan, mereka gembar-gemborkan. Ulama sudah memperingatkan, jangan kalian hidupkan festival setan ini. Ini udah lama dikubur, udah lama dipendam. Kalau kalian hidupkan, itu sama saja memesan bencana dan murkanya Allah. Alasan mereka, festival ini diadakan biar bisa mengundang turis. Turis belum datang, bencana yang mampir. Betul? Bahkan maaf, saya dapat bocoran dari Habibur Rizik. Ada 3.000 LGBT terdata di Palu. 3.000 LGBT terdata di Palu. Maka saya tidak setuju dengan salah seorang menteri di negeri ini berkata LGBT harus kita rangkul, LGBT harus kita rangkul. Saya ingin katakan kepada Pak Menteri, hei Pak Menteri, saya nggak mau merangkul LGBT. Tahu kenapa? Kalau saya rangkul nanti mereka meraba. Betul? LGBT
LGBT jangan dirangkul, tapi harus diruqyah. Leres? J. Mereka sudah tidak malu bikin maksiat. Maghrib berkumandang masih jingkrak-jingkrak. Apa yang terjadi? Allah hadirkan tsunami, meratakan mereka semuanya. Pak, tahu nggak jenazah-jenazah mereka yang waktu itu sedang bermaksiat? Ditemukan seluruh jenazah yang bermaksiat dalam keadaan telanjang bulat. Di dunia sudah dihinakan oleh Allah. Bagaimana nanti ketika di akhirat? Kalau mau tahu bagaimana mati kita, kata guru saya, tanya 24 jam umur hidupmu dihabiskan untuk apa? Kalau lebih banyak menghabiskan umur hidup untuk yang buruk, biasanya matinya nggak jauh dari keburukan. Kalau pengen tahu nanti dibangkitkan seperti apa, lihat bagaimana tiket dia mati. Kalau dia mati sedang berbuat keburukan, maka dibangkitkan akan dihinakan kembali. Tapi kalau dia mati sedang berbuat kebaikan, maka dia akan dibangkitkan dengan kemuliaan. Makanya kalau 24 jam sering menghabiskan waktu dengan baca Quran, biasanya matinya nggak jauh-jauh dari Quran. Kalau 24 jam sering habis waktu hadir pengajian, biasanya nggak mati kecuali dekat-dekat pengajian. Betul? Kalau misalnya 24 jam lebih banyak dihabiskan untuk sholat, biasanya matinya nggak jauh dari sholat, nggak jauh dari masjid. Yang mati lagi baca Quran banyak, yang mati lagi baca zikir banyak, yang mati lagi sholat banyak, yang mati lagi ceramah nggak banyak. Nggak banyak. Tenang banget. Betul? Mereka ditemukan jasad mereka dalam keadaan telanjang bulat. Padahal maaf loh, secara logika mustahil. Mak tahu nggak mereka pakai apa? Celana jin. Celana jin itu ketat, mak. Makin dipakai pasti makin melekat. Mereka itu pakai celana jin, mas. Makin kena air, makin menempel, makin melekat logikanya. Ini kok bisa lepas? Kita dalam keadaan yang sadar hidup saja susah melepaskan celana jin. Ini sudah jadi jenazah, celananya hilang, bajunya kemana? Sekali lagi, padahal mereka pakai celana jin loh, pakai celana jin. Kemarin ada anak kecil ngangkat tangan, Habib, kalau mereka pakai celana jin, lalu jin pakai celana siapa? Macam-macam nih. Tapi masuk akal juga ya nih. Tolong nanti jamaah bantu saya cari jawabannya. Kalau mereka pakai celana jin, jin pakai celana siapa? Tolong bantu saya. Ini yang jangan-jangan pernah diperingatkan Nabi lewat sabdanya, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah azza wa jal bi'adzabin min indi. Apa kata Nabi? Kalau sudah datang suatu zaman, masyarakatnya sudah nggak punya malu bikin dosa, mereka bangga dengan maksiatnya, mereka pertontonkan, mereka syiarkan, mereka rekam. Tunggu, kata Nabi, jamainya Allah pasti ratakan bangsa itu dengan azab yang sangat pedih. Kenapa ada longsor? Kenapa ada gempa? Kenapa ada banjir? Kenapa ada tsunami? Kalau disingkat jadinya LGBT. L-nya apa? G-nya apa? B-nya apa? T-nya apa? Semua ini terjadi karena banyak maksiat yang mereka bangga mereka lakukan. Maka kita bersyukur hadirnya FPI di tengah-tengah kita. Bukan makar. Inilah yang betul-betul hakikatnya cinta dengan NKRI. Mereka berani menumpas kemaksiatan, mereka berani menumpas kejahatan. Itu baru namanya pahlawan dalam agama kita. Takbir! Kalau kita diam melihat kemaksiatan di depan mata, tunggu, kata Nabi, jamainya Allah akan ratakan kita semuanya. Maka kita doakan semua tentara-tentara Allah ini, kunu ansarallah, selalulah kalian jadi tentara-tentara Allah. Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu dilindungi Allah, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberkahi setiap langkahnya, dan dinilai setiap tetes jihadnya, teringatnya sebagai jihad nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah salatullah
singkat, padat, 1 jam tanpa terasa sudah kita lalui. Cuma lihat doang. Jangan heran mak kalau ada penceramah lagi ceramah suka dia jam tangan, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. 1 jam sudah berlalu, masih mau lanjut? Terus inilah jawaban orang-orang yang beriman. Mau tahu beda orang munafik dengan orang beriman? Orang munafik ketika duduk di tempat yang baik makin lama makin gelisah, bagaikan burung di dalam sangkar. Tapi kalau orang yang beriman duduk di tempat yang baik seperti ini, makin lama makin tenang, menemukan ketenangan jiwa, makin betah. Bagaikan apa? Ikan di dalam air. Ma, ada nggak ikan yang nggak bisa lama-lama di air? Ada ma, ikan pausi. Meninggal dia. Betul? Setengah jam lagi sanggup? Wajah-wajah calon penghuni surga. Kenapa saya berani bilang insya Allah ini calon penghuni surga? Karena majelis ilmu adalah taman-taman surga. Jangan mimpi mau masuk surga yang sebenarnya kalau cabangnya di muka bumi enggan kita hadiri. Betul? Episode kedua. Ada apa ini? Akal sehat. Kalau ingin selamat dari azab, bencana, musibah, malapetaka, mara bahaya, ada solusinya dari Allah. Mak mau tahu nggak biar selamat dari ini semua? Mau tahu? Rahasianya gampang mak, yuk kita kembali ke Quran. Rahasianya mudah kok. Rahasianya cuma dua. Kenapa kata ini lagi? Maaf, ini bukan kebetulan. Allah semua yang menggerakkan. Mak, tolong ingat pesan saya ya. Islam tidak mengajarkan kebetulan. Kalau ada yang bilang kepada temannya, kebetulan kita ketemu, itu salah. Islam gak ngajarin kebetulan. Yang Islam ajarkan adalah ketentuan. Apapun yang sudah terjadi, kita datang kepada kiai minta didoakan, tapi yang didoain orang lain. Itu bukan kebetulan. Itu udah tanda kemenangan. Betul? Aduh, apes banget. Yang datang dia, yang dapat doa orang lain. Betul? Betul? Jangan main-main, tanda-tanda kemenangan sudah mulai nampak. Masuk ke tempat orang, diteriakin 2 jari. Megang binatang, dipatok. Betul? Betul? Datang ke kiai besar, minta didoain, yang didoain orang lain. Jangan main-main, ini bukan kebetulan. Ini bagian dari apa yang sudah nanti Allah akan tentukan. Betul? Maka jangan bilang kebetulan, semua adalah ketentuan dari Allah. Takdir baik harus disyukuri, takdir buruk harus kita sikapi dengan bersabar. Insya Allah. Ada 2 cara ingin selamat dari azab Allah. Dua. Saya ngomong begini, Habib Yusuf, ada yang nyelenting lagi bilang begini. Habib Al-Habsyi, Habib berarti sudah berpolitik, nggak boleh tahu, ulama harus netral. Ini yang ngomong jangan-jangan kecebok. Maaf, saya bilang, saya insya Allah tidak akan keluar dari jalur dakwah. Bagi saya, dakwah tetap nomor 1, tapi presiden nomor 2. Bagi saya, dakwah nomor 1, politik baru nomor 2. Faham lah itu maksudnya. Betul? Betul? Habib dan netral, Habib dan netral. Maaf, nih dengerin baik-baik pesan saya. Kalau ada yang netral, berarti dia salah. Kenapa? Netral itu boleh, tapi ada kondisi dan keadaannya. Faham? Paham? Jangan mimpi netral bisa membantu negeri ini untuk terus maju. Nih logikanya, analoginya begini. Mak tahu mobil? Tahu kan? Mobil itu tidak akan maju kalau giginya netral. Betul nggak? Kalau mobil benda mati tidak akan mengalami kemajuan kalau posisinya netral, apalagi ente yang benda hidup.
Makanya ada istilah dalam bahasa agama, al-harokah barokah. Al-harokah barokah. Siapa yang ingin meraih keberkahan dari Yang Maha Kuasa harus berawal dari sebuah pergerakan, sebuah perjuangan. Tanpa perjuangan, tanpa pergerakan, tanpa usaha, kamu tidak akan mendapatkan keberkahan. Jangan mimpi Indonesia mau maju kalau kamu bermental netral. Tidak ada kata netral. Mobil itu bisa maju kalau masuk gigi 1, tapi lebih maju kalau giginya 2. Takbir, takbir. Salatullah. Udah jelaskan selebar begini, Bib, masih nyeletuk tuh orang. Habib, kan Nabi sendiri mengajarkan sebaik-baik urusan, kata Nabi, yang tengah-tengah, berarti netral, golput. Maaf ya, memang ada hadis Nabi, khairul umur awsatuha. Kata Nabi, sebaik-baik urusan yang tengah-tengah saja. Hadis ini betul, tapi konteksnya tidak tepat untuk Indonesia saat ini. Bapak Ibu mau tahu kapan hadis ini boleh tepat dan bisa kita pakai? Kalau di depan kita ada dua pilihan, dua-duanya bagus, maka kamu boleh tengah-tengah. Atau dua-duanya jelek, maka kamu boleh tengah-tengah. Itu netral namanya. Tapi ingat baik-baik, kalau di antara dua pilihan, ada yang satu buruk, yang satu bagus, yang satu neraka, yang dua surga. Yang satu neraka, yang dua surga. Yang satu neraka, yang dua surga. Ini contoh-contoh. Mak-mak nanti ketika di padang mahsyar dibangkitkan Allah, lalu dikasih tawaran oleh malaikat, "Ma, di depan ada dua pilihan loh, Ma. Tentukan pilihan mak-mak." Dan nomor 1 neraka, nomor 1 neraka. Nomor 2 surga, insya Allah. Mak mau pilih yang mana? Lalu mak nanti bilang ke malaikat, "Malaikat boleh nggak aneh netral?" Kan nggak tepat konteksnya, betul? Kalau di hadapanmu ada dua pilihan, di antara dua itu caranya cari mudarat yang paling terkecil. Di antara kedua itu masih ada harapan baru, maka kamu tidak boleh ada kata netral, tidak boleh ada kata golput. Maaf kalau kamu netral, kamu golput, suara muslim netral, nanti suara kita digunakan orang gila. Mak tahu nggak, orang gila aja mau milih, berarti yang nggak mau milih lebih gila. Betul? Tidak mustahil, tidak menutup kemungkinan ketika orang muslim tidak peduli dengan politik, maka politik yang pegang orang-orang yang nggak suka dengan kebangkitan Islam. Saya mendapat ilmu dari Anies Baswedan ketika reuni 212 membuat mata saya kembali melek. Makin semangat saya berdakwah, saya sampaikan kebenaran ini semuanya. Saya nggak takut dengan siapapun. Kenapa? Kita nggak butuh penghormatan dari manusia, yang kita butuh penghargaan dari Yang Maha Kuasa. Takbir! Ma, Anies Baswedan pernah berpesan, jangan meremehkan pentingnya politik. Sehelai kertas, sehelai kertas, hanya dikasih tambahan tanda tangan, bisa merubah kebijakan, berpihak kepada kebenaran, bisa merubah kebijakan, berpihak kepada Islam. Betul? Betul. Lihat Anies Baswedan, ketika gubernur sudah bisa kita ambil alih. Sekarang lihat Alexis berani ditutup. Mak tahu nggak Alexis? Alexis. Udah mak, itu perempuannya dari seluruh dunia. Mau kulitnya warna hitam sampai abu-abu. Itu prostitusi tingkat internasional, luar biasa. Nggak ada gubernur yang berani menutup itu kecuali Anies Baswedan. Hanya dengan apa? Sehelai kertas dan tanda tangan. Maaf ibu-ibu, mak-mak harus bersyukur yang punya keluarga di Jakarta, sampaikan harus bersyukur dengan Anies jadi gubernur. Kenapa? Gara-gara Alexis ditutup, suaminya pulangnya cepat. Betul nggak? Lihat reklamasi, hanya dengan sehelai kertas plus tanda tangan Anies Baswedan berani mencabut izin reklamasi. Mak-mak tahu nggak reklamasi rencananya akan dihadiri oleh berapa orang dari Cina? 20 juta orang. Semuanya mau dibikin jadi WNI. Ayo, di Jakarta orang muslim cuma 7 juta. Kalau mereka bisa milih yang 20 juta, tenggelam, kita nggak ada apa-apanya. Ini sudah proyek besar.
Islam di Indonesia ini target sasaran mereka yang paling besar. Kenapa? Cuma di Indonesia, tidak bisa dipotong-panting, betul? Makanya ayo mulai sekarang yang nggak suka dengan politik bangkit, berjuang. Saya bikin spanduk gede di rumah saya. Usku kemenangan Prabowo Sandi di bawah komando Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya tempel bendera tauhid di depannya. Saya tungguin betul siapa yang berani ngebakarnya. Saya putung, saya kirim ke Imam Besar. Ketawa Habib Rizik. Habib Rizik bilang, Habib Ahmad apa nggak takut nanti nggak dipakai di TV? Saya bukan cari duit dari TV. Saya nggak bergantung dengan manusia. Saya bergantung dengan Allah Habib. Saya mau belajar banyak dari Habib. Ngarepin dunia nggak ada apa-apanya. Betul nggak? 1000 tahun hidup di dunia, akhirat cuma 1 hari saja. Nggak akan habis-habisnya kalau kita mau mencari penghargaan dari manusia. Tapi jangan ada kata berhenti untuk terus menggapai ridho ilahi. Insya Allah. Saya bilang ke Habib Rizik, Bib, kalau menurut Habib ini kurang gede, 1 rumah saya kelabuin. Betul? Betul? Maka kalau orang bertanya kepada saya, Habib Ahmad berada di mana? Saya dari dulu nggak takut untuk menyampaikan ini. Saya bukan orang yang sedang cari panggung, bukan. Saya sudah malek dengan panggung. Betul? Habib berada di mana? Saya dari dulu akan istiqomah. Insya Allah sampai tutup mata saya akan berkata, saya setia sampai mati di bawah komando Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir! Karena saya lihat saat ini yang layak dan pantas dianggap imam besar adalah beliau. Beliau bukan cuma orang soleh, tapi beliau makomnya sudah menjadi orang muslih. Orang soleh banyak, tapi orang muslih langka. Enggih? Enggih? Maaf Bapak Ibu, tahu nggak Nabi Muhammad itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi itu orang soleh, orang baik. Oh, orang kafir aja senang. Saking senangnya Nabi dikasih gelar Al-Amin, terpercaya. Tapi begitu Nabi meningkat menjadi muslim, Nabi amar ma'ruf nahi munkar, mulai ada serangan, mulai ada kebencian, mulai ada target pembunuhan. Betul? Maka Habib kita bukan cuma orang soleh, beliau sudah nyampe level orang yang muslim. Mudah-mudahan Allah selalu jaga beliau. Salatullah salamullah boleh netral, oke? Ada 2 kalau ingin selamat dari bencana dan azab, ada 2. 1, orang sini kalau bilang 1 bahasa kampungnya apa? Siji. Kalau 2 mulai nggak nyambung. Ada loro. Kalau ingin selamat dari azab, yang siji. Yang pertama, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah apa? Allah tidak akan jadi kirim azab buat kita kalau Nabi Muhammad masih ada di tengah-tengah kita. Nabi sudah tiada, tapi kata ulama banyak cara menghadirkan Nabi terasa ada di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya? Banyakin salawat, hadirkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Banyakin majelis-majelis begini, berarti nanti Nabi akan hadir di tengah-tengah kita. Bencana Allah selamatkan dari kita, insya Allah. Yang kedua, ingin selamat dari bencana dan musibah, apa jalannya? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan jadi kirim azab dan bencana kalau masih banyak orang-orang di tengah kita yang mau membaca istighfar kepada Allah. Kita baca salawat dulu, setelah ini kita hantarkan istighfar. Mudah-mudahan dengan 2 solusi ini Allah jaga kampung ini dari bencana dan musibah, insya Allah. Di Palu ada kejadian antik unik. Ada satu kampung hanya selisih berapa bangunan. Kampung yang sebelahnya tinggal nama, manusianya di blender, gedung rumah terhisap tanah, tapi kampung itu aman dari bencana. Padahal hanya selisih berapa bangunan. Kampung itu tidak terasa gempa.
Kampung itu tidak terasa ada tsunami yang masuk ke dalamnya. Mau tahu kenapa? Karena di kampung itu sering wiridan, di kampung itu sering maulidan, di kampung itu sering solawatan, di kampung itu sering zikiran, di kampung itu sering baca-baca doa. Maka kampung itu dilindungi dan dijaga oleh Allah. Maka kita berharap dengan salawat, dengan istighfar yang nanti akan kita kumandangkan bersama-sama menjadi jalan solusi menghadirkan keberkahan, kemenangan, keselamatan, insya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam, salatullah, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salatullah. Kita getarkan tempat ini dengan beristighfar. Mudah-mudahan dengan salawat dan istighfar menjadi kunci hadirnya keselamatan dari ilahi. Semua dengan semangat kita getarkan tempat ini dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal waraya, astaghfirullah. Jangan pernah meremehkan ada kekuatan kemuliaan di balik salawat, di balik zikir, di balik kalimat-kalimat thayyibah. Ada kejadian di Palu, beberapa cerita yang saya dengar. Seorang ibu yang solehah, dia berlari keluar dari rumahnya ketika gempa bergoncang. Dia peluk dua orang anak laki-lakinya, satu di kanan, satu di kiri. Dia coba ingin menyelamatkan dirinya. Dia berlari ke depan rumah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tanah di depan rumah terbelah. Mereka nyaris terperosok ke dalamnya. Lalu dia berlari lagi ke arah belakang rumah. Kembali tanah pun ikut terbelah. Dia berlari ke arah kanan, tanah terbelah. Dia berlari ke sebelah kiri, tanah terbelah. Mereka hanya menginjak sepotong tanah yang kecil. Lalu sang ibu yang solehah berkata kepada kedua putranya yang masih kecil, "Nah, kematian sudah berada di depan kita. Jangan sampai kematian kita nilainya sia-sia di hadapan Allah. Kita tutup mata, kita basahin lidah, kita berzikir dengan Allah. Mudah-mudahan mati kita lebih bermakna nilainya di hadapan Allah. Nah, kita berzikir bersama-sama." Diajarkan anaknya zikir Nabi Allah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Kebesaran Allah Allah hadirkan. Ketika dia baru hitungan menit dia berzikir, matanya terbuka, dia kaget, ternyata dia sudah berada di tempat yang tinggi. Tanah yang tadi mereka injak Allah bikin seperti lift. Tanah itu naik 7 meter.
menempatkan mereka di tempat yang tinggi, sementara tanah-tanah kanan kirinya ambles belasan meter, cuma tanah dia yang naik. Allah selamatkan. Maka jangan remehkan kekuatan zikir. Ada cerita yang kedua, anak masih kecil, secara logika tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Yang tua saja banyak jadi korban, apalagi anak-anak. Ketika dia keluar dari rumah, dia dihantam oleh gelombang lumpur yang keras. Terpental sang anak. Sang anak ini ternyata hafal surah-surah pendek, hobi baca Quran, hobi menghafal ayat-ayat pendek. Begitu dia terhantam oleh gelombang, apa yang bisa dia pegang, tiba-tiba dia terpegang sesuatu. Begitu dia raba-raba, ujungnya ada bulunya. Ternyata ekor anjing. Allah hadirkan anjing menyelamatkan bocah ini. Dengan insting anjing, anjing berlari sekeras tenaga, sekuat tenaga, menyelamatkan bocah ini, menarik bocah ini sampai dihantarkan ke tempat yang aman. Begitu dilihat anjing tadi hilang habis. Boleh jadi ini mungkin anjingnya Ashabul Kahfi, karena salah satu binatang yang akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan syurga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Tahu kenapa anjing itu bisa mendapatkan syurga? Padahal hanya binatang yang mungkin di mata kita seperti itu, tapi dia mendapatkan kemuliaan dari yang maha mulia. Jawabannya karena anjing istiqomah, menjaga, setia, mengawal. Ada 7 pemuda yang taat di jalan Allah. Lalu bagaimana semua para laskar-laskar ini yang lebih mulia dari anjing, lebih mulia dari binatang, manusia lebih mulia dari makhluk lain? Mereka istiqomah, mereka setia di bawah komando Habib Yusuf, mereka setia di bawah komando ulama-ulama, mereka setia mengawal imam besar, mereka setia bersama Habib-Habib ulama yang istiqomah. Mana mungkin Allah gak akan titipkan kemuliaan kepada mereka? Kalau anjing saja dimuliakan karena kesetiaannya, lalu bagaimana dengan manusia yang lebih mulia dari anjing? Insya Allah. Ada lagi kisah ketiga, seorang nenek puluhan tahun kena lumpuh. Kerjaannya hari-harinya cuma tidur di atas kasurnya. Jangankan turun, jangankan jalan-jalan lihat bintang dan bulan, turun dari kasur saja nggak bisa. Gerak aja susah, namanya juga stroke. Jangan main-main, stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat, apalagi stroke. Puluhan tahun si nenek terbaring di atas kasur. Teman setianya hanya sebuah tasbih. Dia selalu basahi lisannya dengan sholawat, dengan zikir. Mak mau tahu, begitu gempa datang, atapnya hancur, dindingnya hancur, itu lumpur datang. Ranjangnya dijadikan Allah seperti perahu. Si nenek terbawa arus, dibawa keliling-keliling, berjalan aman selamat. Nenek tadi nggak pernah jalan-jalan, tiba-tiba dibikin jalan-jalan, bisa melihat indahnya bintang dan bulan. Si nenek langsung berkata, subhanallah, terima kasih Allah, udah diajak jalan-jalan, selamat. Bahkan ada salah seorang marbot masjid, hari-harinya selalu ngurusi rumah Allah. Begitu banjir datang, dia mau pergi ke masjid, keluar dari rumah, dia lihat dari arah yang berlawanan, air laut sudah berapa meter, siap menghantam dirinya. Berlari marbot ini menyelamatkan dirinya. Lalu dia terhenti ketika melihat ada satu pemakaman aulia di sana. Ada makam aulia, para habaib yang menyiarkan dakwah di Palu, usianya udah ratusan tahun. Dia masuk ke dalam makam orang soleh ini, dia peluk batu nisannya, dan dia lihat dengan mata kepalanya, air yang tadinya berapa meter siap menghantam dia. Jangankan menyentuh batu nisan orang soleh, baru menyentuh pagar makam, air tadi dibikin Allah malu, langsung surut kembali. Dan marbot itu melihat dengan matanya betapa Allah sangat memuliakan ulama yang setia istiqomah tutup mata dengan nama Allah dan Rasulnya. Kalau ulama yang mati saja begini Allah cinta, bagaimana yang hidup yang istiqomah seperti Habibuna Rizik? Ingat, jangan main-main, jangan berani engkau mengejek beliau, jangan berani engkau melecehkan beliau, jangan berani engkau memainkan foto beliau di medsos. Ingat, al ulama, luhumul ulama masmumah, hati-hati, dagingnya para ulama itu beracun. Kalau kamu makan racun, kamu akan celaka, pasti mati. Berapa banyak yang sudah mempermainkan Habib Rizik, celaka hidupnya di dunia. Betul? Jangan
main-main. Kalau ulama yang istiqomah, matinya saja Allah nampakkan karomahnya, apalagi ketika masih hidup. Lihat kejadian 411, betapa dahsyat, semua mata melek. Habib Rizik ditembak dengan gas air mata. Yang lain saja merasa perih, tapi beliau tetap berdoa, sedikit pun tidak merasakan itu. Allah jadikan angin berputar-putar melindungi beliau. Subhanallah, mana mungkin Allah hadirkan bantuan ini kalau bukan ada kemuliaan yang ada pada beliau yang Allah cinta dan Allah sayangi. Berapa kali jadi target pembunuhan, tapi tetap Allah jaga dan Allah lindungi. Kenapa? Pasti karena kemuliaan dan karomahnya. Maka sekali lagi kita doakan beliau panjang umur, amin. Allah jaga beliau dari fitnah yang ada, ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum saya tutup taklim ini, saya ingin titipkan pesan. Ma, bapak, ibu, adik, ke depan kita akan memilih presiden. Silakan berbeda. Perbedaan itu hal yang fitrah di antara kita. Kalau ada yang mau milih nomor 2, berarti kita sama insya Allah. Kalau ada yang mau milih nomor 1, nggak apa-apa. Yang mana orangnya? Coba angkat tangan. Saya mau lihat mana yang nomor 1. Coba angkat tangan. Ada? Saya mau melihat makhluknya. Yang mau milih nomor 2, coba angkat tangannya. Yang nomor 1 kenapa nggak berani? Biar adil, nanti kita ditegur oleh Bawaslu. Biar adil, saya minta nomor 1, minta nomor 2. Maksudnya apa? Di sini intinya. Kalau ada yang nomor 1, hargai yang nomor 2. Kalau ada yang milih nomor 2, hormati yang nomor 1. Titip pesan saya di akhir tausiah malam ini. Jangan gara-gara berbeda pilihan, akhirnya kita gak teguran, akhirnya kita musuhan, akhirnya merusak persaudaraan. Pesan saya yang paling inti hari ini adalah catat, persaudaraan harus tetap terjaga walaupun berbeda pilihan nantinya. Insya Allah. Saya tutup dengan pantun, boleh? Tapi tolong bantu saya bilang cakep. Siap? Siap? Anak darah pakai sepatu, beli sarden di Pulau Jawa. Persaudaraan memang harus nomor 1, tapi presiden harus nomor. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Menang insya Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk semuanya. Kebodohan milik saya, kekurangan milik saya, kelancangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Catat baik-baik yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram saya. Ahmad Al-Habsyi _real. Media sudah di tangan mereka. Harapan kita masih tetap ada lewat medsos, walaupun harus kadang-kadang dihapus, diancam. Ahmad Al-Habsyi _real. Mudah-mudahan bermanfaat. Titip salam untuk semua keluarganya. Allahumma fiq ila qawmit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tausiah dari tamu kita dari Pak Muhammad Hafiz, selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Habib Yusuf Yahya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مزيدا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وصل على محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق القدر ومقدار العظيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الاحسان، يا دائم الاعمال، يا باسط الرزق الكثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الله، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي لطفي يا لطيف الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، وأنت عالم
بها وبصير اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan acara ini akan menjadi acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa manfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Segala kekurangan atas nama panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah